Perkenalkan, nama saya Dedi Rahmatullah, NIM saya 19113046. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Sofia Fredrika Sabrina Lensang, NIM saya 19113042. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Debbie Fitrianti, NIM saya 19113050. Di sini kita akan menampilkan video wawancara dengan salah satu teman mahasiswa kita, yaitu Ketua BEM dari Universitas Negeri Jakarta. Sebelum kita masuk ke dalam sesi wawancara, kita menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang yang meliputi kepribadian, kemampuan serta kesanggupan yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan, gaya dan perilaku pemimpin serta interaksinya terhadap pengikut dan situasi. Yaitu ada kepemimpinan autokratis, kepemimpinan partisipatif, kepemimpinan delegatif, kepemimpinan transaksional, kepemimpinan transformasional, kepemimpinan karismatik, dan kepemimpinan situasional. Tujuan dari kepemimpinan yang pertama itu sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan. Kepemimpinan merupakan suatu hal yang dibutuhkan oleh perusahaan maupun kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Suatu kelompok atau perusahaan harus mempunyai pemimpin yang berjiwa kepemimpinan yang baik agar menjadi pegangan pada perusahaan tersebut untuk mencapai tujuan dengan baik. Tujuan lainnya dari kepemimpinan adalah memotivasi orang lain. Memotivasi orang lain agar mereka dapat melakukan hal dengan baik dan memaksimalkan kemampuan mereka. Hal ini dengan cara meningkatkan atau mempertahankan motivasi pada diri mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Furqon, Ketua BEM Prodi Perjalanan Wisata Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan, saya akan memulai dari pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1 ialah apa yang menyebabkan saya bisa dipilih menjadi memimpin organisasi yang saya pilih sekarang. Alasannya adalah kemungkinan yang paling pertama adalah di mana saya memiliki sifat yang atraktif, komunikatif, dan solutif. Jadi ketika itu saya dipilih oleh teman-teman saya, dipilih dari melalui diskusi di organisasi, dipilih. Kemudian naiklah 2 kandidat melalui angkatan saya. Kemudian dilakukan pemilihan umum yang mana dipilih melalui 3 angkatan 17, 18, dan 19. Alasan yang paling kuat mengapa saya bisa dipilih menjadi ketua BEM adalah pengalaman saya ketika memimpin suatu program kerja BEM, yaitu program rutin. Saya ditunjuk menjadi K3. Untuk pertanyaan di nomor 2, yaitu pencapaian terbaik saya selama saya memimpin. Saya memimpin organisasi saya sudah memasuki hari ke-120 atau bisa dibilang setengah semester lebih. Dan pencapaian terbaik saya adalah bagaimana saya merubah struktur organisasi dan melakukan beberapa pembenahan yang saya fokuskan daripada sumber daya manusia daripada anggota organisasi yang saya pimpin. Saya melakukan beberapa pembenahan dan juga penambahan dan juga pengurangan, dan itu melakukan efisiensi daripada sistem organisasi saya, yang mana memiliki banyak kekurangan daripada kekurangan daripada periode sebelumnya yang sudah saya rubah, sehingga bisa menjadikan organisasi yang efisien dan sistem kerja yang bisa dijangkau dan juga bisa meningkatkan kualitas organisasi yang saya pimpin. Kemudian saya menerapkan sistem kerja terbuka secara komunikatif. Meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, saya memimpin teman-teman saya dengan cara komunikasi terbuka, saling melakukan koreksi apabila ada kekurangan, dan
ada suatu kesalahan ataupun kekurangan yang bisa dikoreksi sehingga bisa menjadi evaluasi untuk teman-teman semuanya supaya bisa menjalankan organisasi yang lebih baik ke depan. Untuk pertanyaan yang nomor 3, apa kendala saya dalam memimpin dan apa solusinya? Kendala yang paling banyak terjadi adalah konsistensi daripada anggota. Kemudian komunikasi yang sering kurang terbuka sehingga tidak ada pengetahuan satu sama lain apabila ada kekurangan atau miskomunikasi. Solusi saya adalah saya menerapkan berbagai evaluasi di setiap rapat saya sehingga apapun kekurangan bisa dibahas bersama-sama dan saling diketahui supaya kekurangan-kekurangan tersebut bisa diketahui oleh semua sehingga bisa dievaluasi dan bisa dikoreksi untuk ke depan lebih baiknya. Untuk kemudian solusi ketika adanya konsistensi adalah konsistensi itu dibangun dengan saling memotivasi. Nah, motivasi itu timbul ketika ada satu orang yang bisa memberikan contoh dan dicontohkan lain oleh anggota-anggota yang lain, dan budaya memotivasi tersebut yang bisa membangun organisasi menjadi lebih baik. Yang saya lakukan adalah evaluasi setiap rapat sehingga teman-teman semua tahu dan saling mengkoreksi. Saya kira itu. Untuk pertanyaan nomor 4, bagaimana saran dan masukan untuk teman-teman semua agar bisa memimpin dengan baik. Baik, saran dari saya adalah menjadi seorang pemimpin adalah bagaimana bisa memimpin diri sendiri dan juga memimpin orang lain. Kunci menjadi pemimpin adalah bagaimana ketika kita bisa mengatur diri kita sendiri sehingga kita bisa mempengaruhi orang lain melalui diri kita sendiri. Yang paling penting adalah memimpin itu harus kuat dalam keadaan apapun. Keadaan menderita, keadaan dihina, keadaan banyak mendengarkan cemooh dan kekurangan komentar-komentar dari orang lain. Pemimpin itu butuh mental yang kuat dan juga pendirian yang kuat sehingga pemimpin itu dari kekuatan dia bisa memimpin dirinya sendiri itu bisa memimpin organisasi yang lain sehingga dia kuat dalam pendiriannya. Saya kira itu poin yang paling penting adalah bisa memimpin diri sendiri sehingga pendiriannya kuat, dan untuk menjadi ketegasan itu bisa dipengaruhi daripada pendirian itu tadi, dan itu bisa mempengaruhi daripada orang lain. Menjadi diri sendiri itu lebih baik. Untuk pertanyaan yang nomor 5, apa pengalaman yang didapatkan saya ketika saya memimpin organisasi saya? Sejauh ini dalam kepemimpinan saya, pengalaman ini sangat banyak yang saya dapatkan. Mulai dari bagaimana mengatur diri sendiri, mengatur orang lain, mengatur konsistensi, mengatur bagaimana menghadapi tantangan-tantangan yang belum ada sebelumnya. Organisasi saya BEM Prodi Perjalanan Wisata pada periode ini menghadapi tantangan yang sangat besar. Ya, ini tantangannya adalah tantangan yang belum pernah dihadapi sebelumnya, ya ini pandemi. Bagaimana kita mengatur suatu keadaan yang belum pernah dihadapi oleh periode-periode sebelumnya, dan tentunya belum ada orang yang bisa memiliki pengalaman dalam menghadapi tantangan ini. Dan di sini tantangan saya adalah menghadapi pandemi ini tetap memberikan motivasi kepada teman-teman bahwa organisasi ini harus tetap berjalan dan tetap berkreasi. Dan ini menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk saya ketika saya diberikan waktu dalam memimpin dan diberikan tantangan seperti ini. Dan ini seperti mengolah otak dan daya pikir saya, daya kreativitas saya, dan daya kemampuan memimpin saya bahwa suatu organisasi itu adalah ladang untuk berkreasi, sehingga ide-ide kreasi itu bisa dikumpulkan dan bisa diaspirasikan dalam organisasi.